akan kegawat daruratan kehamilan lanjut. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang kegawat daruratan kehamilan awal, hari ini kita akan belajar tentang kegawat daruratan di kehamilan lanjut. Definisi dari perdarahan antepartum yaitu perdarahan yang terjadi sebelum persalinan pada trimester 3 kehamilan. Jadi perdarahan ini terjadi di trimester 3 kehamilan. Perdarahan antepartum terdiri dari perdarahan obstetrik dan non-obstetrik. Perdarahan obstetrik terdiri dari plasenta previa, solusio plasenta, dan vasa previa. Kalau yang non-obstetrik itu contohnya seperti ibu hamil mengalami kebakaran. Nah, perdarahan yang diakibatkan karena perdarahan tersebut itu karena kebakaran tersebut itu bukan termasuk perdarahan obstetrik, tapi termasuk perdarahan non-obstetrik. Contohnya lagi, ibu hamil jatuh dari tangga mengalami luka sobek di pelipis dahi. Itu berarti perdarahan non-obstetrik. Perdarahan antepartum terjadi pada 5-10% ibu hamil, terutama ibu dengan resiko tinggi. Perdarahan berkisar kurang dari 500 cc. Kemudian angka 2-3% kehamilan mengalami perdarahan antepartum lanjut atau serius. Nah, perdarahannya itu lebih dari 500 cc. Jadi 2-3% ibu hamil ini mengalami perdarahan antepartum yang serius, yang mengalami perdarahan sebesar lebih dari 500 cc. Perdarahan obstetrik merupakan penyebab terbesar kesakitan dan kematian perinatal yang bermakna. Itu perlu diingat. Klasifikasi perdarahan obstetrik ada yang resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Resiko tinggi di sini ada plasenta previa, solusio plasenta, dan vasa previa. Ini yang termasuk resiko tinggi, artinya resiko tinggi ini dia menyebabkan kematian langsung pada ibu. Kalau yang resiko sedang ini tidak langsung menyebabkan kematian pada ibu. Itu ruptur sinus marginalis, tadi si ibu sempat singgung waktu kita diskusi. Prinsip dalam menyelidiki perdarahan trimester 3, yang pertama, hindari VT dan RT. Vagina TUC dan rectum TUC ini dapat mengancam jiwa ibu jika dilakukan pada ibu hamil yang mengalami perdarahan. Itu jadi hindari VT, kecuali VT dilakukan di ruang operasi, di meja operasi, oke, silahkan dilakukan VT. Semua perdarahan pervaginam trimester 3 harus diperiksa di rumah sakit yang memiliki fasilitas pelayanan lengkap. Ya, ingat lengkap. Gimana pada rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas pelayanan lengkap? Harus dirujuk. Kemudian yang ketiga, penilaian segera jumlah kehilangan darah dan keadaan hemodinamik ibu merupakan pemandu terapi tahap paling awal. Jadi tahap awal yang kalian lakukan ketika ibu hamil datang ke kalian dengan perdarahan di trimester 3 itu harus segera mengetahui jumlah kehilangan darah ibu berapa, sebagaimana dan seberapa banyak. Kita akan bahas perdarahan antepartum yang pertama, yaitu plasenta previa. Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi rendah pada segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Angka kejadian plasenta previa 0,3% sampai 0,5% dari keseluruhan kelahiran. Normalnya, implantasi plasenta itu ada di dinding depan, dinding belakang rahim, di fundus uteri di atas ya. Jadi kalau sudah di bawah itu berarti abnormal, tidak normal. Ini jenis-jenisnya. Klasifikasinya kita mulai dari yang kanan. Plasenta previa marginalis ini tepat di pinggir ostium uteri. Tepat di pinggir ostium uteri. Tepat di pinggirnya. Dia tidak menutupi, tapi dia tepat di pinggirnya. Biasanya ini terbuka, jaringan terbuka sedikit. Kalau ada kontraksi, jaringan terbuka sedikit dan mengalami perdarahan. Kemudian beranjak ke yang tengah, ini plasenta previa komplit atau totalis. Ini menutupi seluruh ostium uteri. Ini ostium uteri ya, ostium uteri internum.
dia menutupi seluruhnya. Kemudian yang nomor 3, plasenta previa parsial atau lateralis. Dia menutupi sebagian dari ostium uteri internum. Nih yang hitam ini ya. Dia menutupi hanya sebagian. Masih bisa di sini masih ada rongga sedikit. Yang merah ini adalah perdarahannya. Ini dia. Pada keadaan plasenta previa lateralis dan marginalis yang di pinggir maupun yang di menutupi sebagian itu masih bisa ketuban, bisa pecah, masih memungkinkan, dan bisa lahir spontan, masih bisa. Tapi kalau untuk yang totalis, dia tidak bisa lahir spontan. Dan ini lebih berbahaya karena perdarahan yang dialami pada ibu yang mengalami plasenta previa totalis akan lebih banyak. Oke, faktor predisposisinya. Keadaan endometrium kurang baik karena atrofi endometrium. Jadi endometnya mengalami atrofi. Jadi dia tidak bagus endometriumnya untuk implantasi. Makanya kenapa implantasinya di bawah bukan di fundus, bukan di atas ya, bukan di bagian atas. Yang kedua, kondisi hasil fertilisasi yang kurang baik. Nah, kalau ini yang pertama ini tentang endometriumnya, kalau yang kedua ini hasil fertilisasinya, janinnya, bakal janinnya, zigotnya yang kurang baik sehingga dia tidak bisa implantasi di tempat yang tepat. Itu kurang baik. Multipara dengan jarak kehamilan pendek, ini juga faktor predisposisi. Mioma uteri, ada miom di uterusnya. Terus dia bekas SC, dia menyebabkan sikatrik, kuretase yang berulang, adanya tumor-tumor, mioma, polip, endometrium, kemudian malnutrisi, perokok berat, pengguna kokain. Tadi sempat dibahas malnutrisi, itu untuk fasa ya, fasa dan fasa previa ini berhubungan dengan plasenta previa. Kenapa? Karena fasa previa juga terjadinya perlekatannya juga di segmen bawah rahim, di bawah bukan di atas ya. Tadi juga sempat kita singgung tentang malnutrisi. Apa hubungannya tentang malnutrisi dengan plasenta previa dan fasa previa? Jadi malnutrisi ibu yang mengalami malnutrisi, otomatis keadaan endometriumnya akan jelek, akan buruk, dan kurang baik. Belum lagi nanti hasil fertilisasinya. Alhasil ya, ini akan menyebabkan ibu mengalami plasenta previa. Perokok berat juga, pengguna kokain juga. Endometrium kurang baik sehingga dia plasenta tumbuh meluas dan untuk memenuhi kebutuhan janin. Jadi endometrium yang kurang baik ini menyebabkan plasenta tumbuhnya meluas untuk memenuhi kebutuhan janin. Jadi kalau endometriumnya kurang reseptif, endometriumnya tanahnya itu kurang bergizi, otomatis nanti pohonnya itu tidak mungkin tumbuh dengan baik. Jadi janin ini juga pilih-pilih, dia akan berimplantasi di mana endometrium yang memiliki banyak mineral, banyak nutrisi, dan banyak kandungan pembuluh darah di sana. Gitu. Tanda dan gejala plasenta previa. Yang pertama, perdarahan pervaginam tanpa nyeri. Ini harus diperhatikan ya. Nanti ini bedanya dengan solusio plasenta. Ingat, ini bedanya. Perdarahan pervaginam tanpa nyeri. Kalau solusio itu dengan nyeri. Kemudian perdarahannya berulang. Warna perdarahan merah segar. Karena dia langsung plasentanya, darahnya itu langsung keluar melalui plasenta itu, dia langsung menetes ke ostium uteri. Adanya anemi dan renjatan yang sesuai dengan keluarnya darah. Ini biasanya ibu sampai anemi kalau perdarahannya banyak dan pada plasenta previa yang totalis, yang perdarahannya lebih banyak. Denyut jantung janin masih kita bisa dengar,
artinya masih bisa terdeteksi karena his ibu belum hisnya biasa gitu, biasa hisnya. Beda dengan solusio nanti. Pada palpasi bagian terendah anak sangat tinggi. Jadi, kalau ibu mengalami plasenta previa yang menutupi ostium uteri, otomatis kepalanya belum turun, kepala janin belum turun, atau bagian terbawah janin belum turun. Masih tinggi sekali. Kemudian lebih sering kelainan letak dan presentasi. Ya, benar. Karena janin ini masih berputar, masih ini, dan juga dia tertutup ya. Karena ostium uternya tertutup, dia tidak bisa mencari jalan lahir, otomatis biasanya dia juga berputar kembali kepalanya. Patofisnya, perdarahan antepartum karena plasenta previa umumnya terjadi pada triwulan ketiga kehamilan, ini trimester ketiga. Karena pada saat itu segmen bawah uterus lebih banyak mengalami perubahan berkaitan dengan makin tuanya kehamilan. Ya, kenapa perdarahan ini terjadi di trimester ketiga? Padahal nempelnya plasenta ini sudah mulai awal. Kenapa baru di trimester ketiga dia perdarahan? Nah ini, karena memasuki tahapan persalinan di trimester ketiga, ini di segmen bawah uterus ini mengalami banyak perubahan berkaitan dengan makin tuanya kehamilan. Banyak perubahan misalkan, apa sih namanya itu? Serviksnya makin menipis, sudah mulai ada kontraksi palsu. Nah, itu yang menyebabkan perdarahan. Sehingga lebih terbuka nanti ininya, plasentanya, karena kontraksi tersebut. Yang ketiga, kemungkinan perdarahan antepartum akibat plasenta previa dapat sejak kehamilan usia 20 minggu. Pada usia kehamilan ini, segmen bawah uterus telah berbentuk dan mulai menipis. Makin tua kehamilan, segmen bawah uterus makin melebar dan serviks membuka. Dengan demikian, plasenta yang berimplantasi di segmen bawah uterus tersebut akan mengalami pergesekan dari tempat implantasi dan akan menimbulkan perdarahan. Begitu ceritanya. Darahnya berwarna merah segar. Ini beda dengan solusio nanti ya. Bersumber pada sinus uterus atau robekan sinus marginalis pada plasenta, ya, sinus marginalis dari pinggir plasenta. Komplikasinya apa? Plasenta previa. Yang pertama anemi karena perdarahan, otomatis ini. Dia semakin banyak perdarahannya, hemoglobinnya akan semakin berkurang. Kemudian shock, juga bisa shock. Dan IUFD, untuk bayinya IUFD, lahir prematur, janin asfiksi berat, kemudian resiko terjadi HPP. Kenapa? Kenapa bisa HPP? Yang pertama, terjadi plasenta akreta. Karena tadi itu dia endometriumnya jelek, sehingga plasenta ini mencari mineral, mencari pembuluh darah hingga rekat ke paling dalam, hingga rekatannya dalam. Akhirnya terjadi plasenta akreta. Plasenta akreta ini plasenta yang tidak bisa lepas setelah 30 menit bayi lahir, ya, akreta. Karena perlekatannya sangat dalam. Kemudian daerah perlekatan lebih luas, ya, saya tadi bilang plasenta ini pandai sekali. Dia itu untuk memenuhi kebutuhan janin, dia mencari tempat yang banyak mengandung nutrisi di sana. Jadi dia akan meluas, lebih lebar nanti plasentanya. Bagi endometrium yang kurang baik. Kemudian kontraksi segmen bawah rahim berkurang. Ini karena mekanisme penutupan pembuluh darah pada insersi plasenta tidak baik, sehingga kontraksinya berkurang. Makanya terjadi HPP. Jadi 3 ini penyebab HPP pada kehamilan dengan plasenta previa. Yang kelima, berisiko infeksi nifas. Penyebabnya luka bekas implantasi tadi dekat dengan ostium uteri. Ya kan, kalian tahu bahwa ostium uteri ini lebih cenderung banyak mikroorganisme yang bisa masuk gitu kapan saja. Kalau yang di sana yang paling tinggi kan jauh dari vagina. Kalau ostium uteri ini kan dekat dengan vagina. Tuh, jadi ini beresiko
infeksi nifas. Daya tahan tubuh lemah karena anemi. Ya, jadi anemi juga menyebabkan infeksi nifas karena daya tahan tubuhnya lemah. Kemudian terjadi persalinan prematur dan emboli darah. Emboli darah ini artinya ada bekuan-bekuan darah yang masuk ke pembuluh darah sehingga menutup jantung. Dia bisa shock nih dan meninggal. Langsung meninggal kalau sudah ada emboli. Diagnosisnya apa? Perdarahan tanpa rasa nyeri. Ini melalui anamnesa. Perdarahan dapat berulang. Ini juga melalui anamnesa. Ibu ditanyakan, ibu nyeri? Enggak, gitu. Itu berarti, oh ya tanda-tandanya. Tidak nyeri, perdarahan dengan tidak nyeri ya. Terus perdarahannya mulai kapan, Bu? Sudah dari tadi malam, sudah dari seminggu yang lalu, atau sudah dari 3 hari yang lalu, gitu. Bisa. Tampak darah yang mengalir dengan spekulum. Jadi kalau kita periksa dengan spekulum kan tidak boleh VT nih. Ya, jadi itu tampak darah yang mengalir. VT dengan teknik Fornis dilakukan di meja operasi teraba bantalan lunak. Ini biasanya yang melakukan adalah dokter. Kalau perdarahan dia sudah dirujuk, nah di rumah sakit dia akan di VT oleh dokter di meja operasi. Karena kalau ada apa-apa langsung dilakukan operasi. Hasil USG menunjukkan letak plasenta di bawah dan ketepatan USG ini 95% sampai 98%. Manajemen terapeutiknya harus dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas operasi. Sebelum dirujuk, anjurkan pasien untuk tirah baring total dengan menghadap ke kiri, tidak melakukan senggama, menghindari meningkatkan tekanan rongga perut misalnya batuk, ngeden, itu dikurangi. Tata laksananya konservatif bila kehamilannya masih 37 minggu tapi sudah perdarahan. Itu dikonservatif dulu. Kalau kurang dari 37 minggu, ditunggu sampai 37 minggu, takutnya bayinya kenapa-napa karena bayinya ini akan lahir prematur kalau sebelum 37 minggu. Ditakutkan paru-parunya belum bisa mandiri, berkembang sendiri. Kemudian yang kedua, perdarahan tidak ada atau tidak banyak. HB masih dalam batas normal. Ini artinya kalau dia itu perdarahannya atau letak plasenta previanya itu yang marginalis atau yang lateralis. Tempat tinggal pasien dekat dengan rumah sakit dapat menempuh perjalanan selama 15 menit. Penanganan aktif bila perdarahan banyak tanpa memandang usia kehamilan. Jadi perdarahannya juga sudah banyak sekali, sudah lebih dari 500 bahkan hampir 1 liter gitu, hampir 1000 cc. Usia kehamilan 37 minggu atau lebih dan terjadi IUFD. Itu langsung diterminasi kehamilannya. Kalau yang konservatif ini masih ditunggu. Tapi ibu nggak boleh pulang dari rumah sakit gitu di MRS. Tadi itu tentang placenta previa. Sekarang kita akan beranjak ke solusio placenta. Ini akan sedikit berbeda gejalanya, berbeda cerita dengan placenta previa. Jadi solusio placenta ini lepasnya sebagian atau seluruh placenta dari insersi yang normal sebelum waktunya. Jadi ada tiga yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, lepasnya sebagian atau seluruh plasenta. Yang kedua, dari insersi yang normal. Jadi kalau insersinya tidak normal berarti bukan solusio plasenta. Dan yang ketiga, sebelum waktunya. Artinya plasenta lepas yang normal adalah setelah bayi lahir. Tapi ini solusio plasenta ini lepas ketika bayi belum lahir, yaitu sebelum waktunya. Nah, jadi diingat-ingat lepasnya sebagian atau seluruh plasenta dari insersi yang normal sebelum waktunya. Yang kedua, plasenta secara normal terlepas setelah bayi lahir. Yang ketiga, pelepasan plasenta kurang dari 20 minggu disebut abortus. Jadi kalau yang lepas plasenta sebelum 20 minggu itu adalah abortus. Sama kayak
Yang tadi kalau solusio plasenta previa itu juga lebih dari 22 minggu. Ini solusio plasenta contohnya ya. Jadi ini plasenta yang normal. Ini yang normal. Nah, solusio plasenta ini dia lepas. Perdarahannya bisa di sini, tetap di sini, atau bisa mengalir. Ini ya terbuka dan mengalir ke bawah. Atau yang tersembunyi tetap di sini, tidak keluar, tidak bisa keluar. Tapi lama-kelamaan dia makin banyak, perut ibu makin tegang. Tanda dan gejala solusio. Yang pertama perdarahan dengan nyeri, tekan, dan menetap. Dengan nyeri, tekan, dan menetap. Ya, ini bedanya ya. Kalau tadi perdarahan tanpa nyeri, yang ini perdarahan dengan nyeri. Warna pun berbeda. Kalau tadi warnanya merah segar, yang ini warna perdarahannya merah coklat kehitaman. Apalagi kalau perdarahan yang tersembunyi. His sangat kuat, hampir tetani ya. Makanya kenapa DJJ itu tidak bisa terdengar karena hisnya sangat kuat sekali. Hisnya kuat. Rasa tegang saat dipalpasi. Denyut jantung janin biasanya tidak terdengar. Penurunan kepala dapat masuk pintu atas panggul, tidak berhubungan dengan presentasi. Nah, kalau tadi di plasenta previa ini presentasinya bisa berubah, bisa tidak normal, bisa bukan kepala. Kalau di sini tidak ada hubungannya dengan presentasi kalau yang ini karena plasentanya dia di atas, cuma plasentanya lepas gitu. Etiologinya adanya riwayat solusio plasenta sebelumnya, jadi hamil sebelumnya ibu mengalami solusio. Itu kenapa pentingnya menanyakan riwayat ya di askepnya nanti. Riwayat kehamilan itu cuma bukan penyakit diabetes, penyakit darah tinggi hipertensi, tapi juga solusio, plasenta previa, gemeli itu juga dikaji. Kehamilan dengan hipertensi. Esensial maupun preeklamsi. Itu juga sebagai etiologinya. Tali pusat pendek. Nah, tali pusatnya pendek, maka dia tertarik oleh janin pada saat janin muter atau janin bergerak sehingga plasentanya lepas. Terjadi trauma. Trauma ini ibu terjadi benturan, entah ibu jatuh, tertabrak motor, atau jalan, atau gimana. Nah, ini trauma. Kehamilan dengan hipotensi dan anemi. Ini kehamilan dengan hipotensi dan anemi ini karena lemah, alhasil pembuluh darahnya itu rapuh. Kemudian plasentanya lepas. Adanya tekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar. Ini kalau ibu sering miring ke kanan, vena cavanya terus-terusan tertindih, akhirnya dia menyebabkan solusio plasenta. Uterus yang tiba-tiba mengecil. Nah, ini pada poin 7 ini uterus yang tiba-tiba mengecil biasanya terjadi pada kehamilan gemeli. Kehamilan gemeli itu kan besar ya. Uterusnya membesarnya 2 kali lipat dari kehamilan biasa. Setelah anak lahir, nah itu langsung menyusutkan. Nah, itu bisa saja terjadi solusio plasenta sebelum anak kedua lahir, anak pertama lahir sebelum anak keduanya lahir itu terjadi solusio plasenta bisa. Atau ibu hamil dengan hidramnion, polihidramnion. Nah, itu juga bahaya. Polihidramnion ini membuat uterus semakin besar. Padahal anaknya normal, tapi uterusnya sebesar seperti dia hamil kembar, seperti hamil gemeli. Hasilnya apa? Ketika amnion ini pecah, ketika selaput korion ini pecah, akhirnya amnion keluar ceter. Keluar langsung mengecil dan tertariklah si plasenta itu. Faktor predisposisi usia lanjut, multiparitas, dan defisiensi asam folat. Nah, ini defisiensi asam folat. Kalau dia kekurangan asam folat, plasentanya tidak bagus untuk implantasinya, sehingga akan cenderung lepas.
Klasifikasi solusio plasenta, ada yang dengan perdarahan keluar yang saya ceritakan tadi, ada yang solusio plasenta perdarahan tersembunyi, ada yang solusio plasenta dengan perdarahan tersembunyi dan keluar. Kalau yang perdarahan yang keluar yang di atas, ya sudah perdarahannya dia terbuka. Biasanya dia dari pinggir sampai tengah sampai tinggal sedikit atau bahkan semuanya. Jadi dia mengalir deras darahnya. Nah, yang ini yang bahaya adalah yang tersembunyi. Dia lepasnya hanya di bagian tengah, bagian pinggirnya tidak lepas, di bagian tengahnya saja. Kemudian darahnya ini dia tersembunyi gitu, tertahan di sini. Nah, ini yang bahaya. Karena kan tidak tahu nih, tidak tahu kalau ini tidak ada perdarahan dari luar, perdarahannya di sini. Nah, ini mesti hati-hati diagnosanya nanti. Ini biasanya disentuh sedikit saja ini sudah nyerinya luar biasa kalau plasenta lepas gini. Kemudian ini yang ada yang tersembunyi dan juga ada yang keluar. Ini seperti ini. Ini contohnya juga. Ya, keluar. Ini yang tertahan. Ini yang keluar perdarahannya, ini yang tersembunyi, tapi juga ada keluar sedikit-sedikit. Ini sembunyinya dia karena ini, karena ditekan oleh kepala janin, bagian terendah janin. Ingat ya, perdarahannya ini dia tidak masuk ke ketuban ya, kalau ketuban tidak pecah ya. Janin tetap dilindungi oleh korion. Jadi darahnya tidak bakal membuat janin merah-merah gitu, enggak. Beda jalur. Kalau ini dia tertutup dengan korion, selaput ketuban. Penata laksananya, jika terjadi perdarahan hebat, nyata atau keluar itu dan atau tersembunyi, lakukan persalinan dengan segera. Jika pembukaan serviks lengkap, persalinan dengan ekstra vakum. Pembukaan belum lengkap, persalinan dengan SC. Pada setiap kasus solusio plasenta, ingat waspadai terhadap kemungkinan terjadinya perdarahan pasca persalinan. Takutnya yang tadi itu. Jika perdarahan ringan atau sedang, di mana ibu tidak berada dalam bahaya, tindakan tergantung pada DJJ. DJJ normal atau tidak terdengar, pecahkan ketuban dengan koker. Jika kontraksi jelek, perbaiki dengan pemberian oksitosin. Jika serviks kenyal, tebal dan tertutup, persalinan akan di SC. Jadi jangan semerta-merta langsung di persalinan pervaginam ya, dikoreksi dulu serviksnya. DJJ abnormal, kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali per menit, lakukan persalinan dengan segera. Jika persalinan pervaginam tidak memungkinkan, diakhiri dengan SC.